petani zaman dulu ketika mereka menanam padi tanpa menggunakan traktor, bre. Nah, oleh sebab itu terkadang justru padi-padi mereka itu tumbuh subur dan banyak sekali panennya. Beda dengan sekarang, banyak sekali petani yang menggunakan traktor untuk mempercepat hasil dari penanaman mereka. Sebenarnya kalau kebanyakan traktor, justru nanti ketika hampir musim kemarau tiba, maka persawahan tersebut akan cepat kering dan tanahnya akan bengkang, bre. Lama-lama persawahan akan menjadi perkebunan. Jadi seperti itu teori orang dulu. Nah, gimana menurut para petani sekarang? Ini masuk akal nggak sih? Para petani pohon aren sekarang mereka berfokus untuk membuat gula merah, bre. Tidak lagi membuat untuk dijadikan minuman tua, dikarenakan para pemuda sekarang sudah mendapatkan hiburannya mereka masing-masing dengan link gacor. Nah, nilai positifnya adalah mereka tidak lagi kumpul-kumpul di pos ronda untuk minum tua. Nah, negatifnya adalah ayah yang jelaskan kalau rungkat itu sih negatifnya, bre. Gimana kalau di tempat kalian? Apakah kalian pernah melihat pisang 1000, bre? Pisang ini buahnya panjang sekali hingga bahkan 3 meter. Nah, cuman rasanya sih katanya kurang begitu enak. Yang dijadikan pertanyaan adalah asal-usul pisang ini masih jadi misteri, bre. Karena beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, bahkan Cina itu juga ada tumbuh di sana. Nah, untuk itu keberadaan yang pertama awal mula viral adalah daerah Depok, bre. Nah, apakah di tempat kalian juga ada pisang 1000 ini? Gimana menurut kalian? Untuk memasuki perguruan tinggi ataupun memasuki militer dan lain sebagainya, bre, negara Ghana adalah paling disiplin karena mereka melakukan ujian tersebut di tengah lapangan dan ditentukan jaraknya itu jauh-jauh, bertujuan mereka agar tidak saling meniru satu sama lain gitu, bre. Nah, mungkin hal seperti ini bisa ditiru kalau di Indonesia, bre. Kalau militer kan sambil berjemur vitamin D-nya maka akan semakin banyak kan ya. Mantap lah pokoknya negara Ghana. Salah satu hama yang terbesar sulit dikendalikan oleh petani adalah tikus, bre. Oleh sebab itu, Dinas Ketahanan Pangan daerah Kulon Progo mempunyai program pembuatan sarang burung hantu, bre. Bertujuan agar burung hantu tersebut bisa bersarang di tempat-tempat yang sudah dibuatkan. Oleh sebab itu, tujuan utamanya adalah burung hantu tersebut akan membasmi para tikus-tikus petani dan mengusir burung-burung kecil, bre. Dikarenakan burung hantu kan karnivora, artinya mereka memakan ya seperti daging-dagingan kayak daging tikus gitu, bre. Mantap kan? Apakah kalian pernah melihat binatang yang sudah mati cuman dia bisa berjalan sendiri selayaknya zombie? Nah, sebenarnya binatang ini karena terinfeksi oleh jamur cordyceps, bre. Nah, memang kebanyakannya jamur ini memang disebut dengan jamur zombie. Mereka berkembang biak melewati binatang-binatang yang tersentuh, lalu untuk binatang tersebut akan menjadi inangnya. Nah, disitulah dia akan berkembang biak lalu menuju ke tempat yang cahayanya cukup dan kelembapannya menyesuaikan dengan hidup sang jamur tersebut. Nah, gimana menurut kalian kalau kalian kena jamur ini, bre? Kan ngeri sekali. Bagi Anda yang mempunyai motor harian, biasanya kan dipakai untuk memancing ataupun untuk mengangkut sawit dan lain sebagainya, bre. Kalau melewati lumpur-lumpur, terkadang justru peleknya itu akan cepat karatan. Oleh sebab itu, kadang juga bahwasanya kalian pasti males untuk mencucinya. Agar pelek tersebut aman dari karatan, maka pasanglah kuas di antara sela-selanya, bre. Secara tidak langsung ketika berputar, maka akan bersih dengan sendirinya. Itu sih trik murahan yang biasa dipakai orang-orang yang punya ide cemerlang lah. Gimana? Mantap kan? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.